Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ringkasan presentasi untuk metode data mining yang berjudul FP Growth. Perkenalkan, nama saya Aditya Ijat Pramana Putra, kelas 04 TP 003 untuk UTS Data Mining. Di sini ada definisi FF Growth. Definisi FF Growth adalah FF Growth atau Frequent Pattern Growth adalah sebuah algoritma dalam bidang data mining yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengekstraksi himpunan data yang paling sering muncul dari sekumpulan data transaksi seperti data penjualan atau belanja pelanggan. Sistematika FF Growth. Sistematika FF Growth adalah merujuk pada urutan atau tahapan-tahapan utama yang secara terstruktur dan berurutan dilakukan oleh algoritma FF Growth dalam proses pencarian frequent item set atau item set yang sering muncul pada data transaksi. Sistematik ini membuat proses menjadi lebih efisien dan terukur. Algoritma FF Growth. Tahapan algoritma FF Growth adalah persiapan dataset, adalah kumpulkan data transaksi, misalnya daftar belanja, penjualan, dan lain-lain. Format datanya setiap baris mewakili satu transaksi dan terdiri dari beberapa item. Yang kedua, pengurutan item berdasarkan frekuensi. Urutkan item pada setiap transaksi berdasarkan frekuensi kemunculan support count dari yang terbesar ke terkecil. Hitung support count tiap item. Support count 1 sama dengan banyak transaksi yang mengandung item 1. Selanjutnya yang ketiga adalah support atau nilai persentase. Support sama dengan, di sini ada rumusnya, support count per n. Nah, n sama dengan jumlah total transaksi. Nah, yang keempat sini adalah membangun FP3. FP3 adalah bentuk pohon data transaksi yang sudah diurutkan. Setiap node pada pohon menyimpan item dan support count. Yang kelima di sini ada membentuk conditional pattern base atau yang ambil lintasan dari left ke root untuk setiap item, diambil dari FF3 dengan menelusuri dari left north ke root untuk setiap item. Yang selanjutnya membangun conditional FF3. Buat FF3 baru untuk setiap conditional pattern base. Hitung support count item pada setiap conditional pattern base. Hanya item dengan support count lebih dari atau kurang dari minimum support yang dimasukkan ke conditional FF3. Selanjutnya mencari frequent item set. Jika conditional FF3 lintasan tunggal atau single path, dilakukan kombinasi item untuk mendapatkan frequent item set. Jika bukan lintasan tunggal, lakukan rekursif pembangkitan conditional FF3 hingga didapatkan semua frequent item set. Selanjutnya ada membuat association rules. Association rule merupakan suatu proses pada data mining untuk menentukan semua aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk support atau min-sup dan confidence atau min-sup pada sebuah database. Selanjutnya ada support dari suatu association rule adalah presentasi kombinasi item tersebut dalam database, di mana jika mempunyai item A dan item B, maka support adalah proporsi dari transaksi dalam database yang mengandung A dan B. Nah, sini adalah rumusnya, jumlah transaksi yang mengandung A dan B per total transaksi. Selanjutnya ada lift atau lift ratio. Dalam data mining adalah salah satu metrik penting untuk mengevaluasi kekuatan dan validitas suatu aturan asosiasi atau association rule, seperti yang dihasilkan oleh algoritma a priori atau algoritma lain dalam association rule mining. Lift, di sini ada rumusnya, lift sama dengan support A atau B per support A dikali support B. Nah, di sini ada contoh flowchart dari algoritma FF Growth. Yang pertama kita harus mengumpulkan data, terus proses data kita menerapkan algoritma FF Growth dan melakukan evaluasi. Nah, di situ evaluasi bisa menjadikan hasil dari apa yang kita buat data tersebut.
Kesimpulan dari Evgrowth adalah salah satu algoritma data mining yang digunakan untuk menemukan frekuensi item set atau pola yang sering muncul dalam suatu kumpulan data transaksional. Algoritma ini secara khusus bermanfaat dalam analisis asosiasi seperti market basket analysis untuk mengidentifikasi hubungan antar item yang sering dibeli bersama dalam suatu transaksi. Keunggulan Evgrowth: efisiensinya tinggi. Evgrowth menggunakan struktur data pohon atau FF3 yang menempatkan dan memetakan data transaksi, sehingga proses pencarian frekuensi item set menjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan algoritma klasik seperti a priori yang harus berulang kali melakukan scan database. Terus di sini ada hasil akurat dengan pendekatan rekursif dan pemempatan data. Evgrowth mampu menghasilkan aturan asosiasi yang akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan bisnis seperti penentuan strategi penjualan, rekomendasi produk, dan pengaturan tata letak barang. Ya, cukup sekian penjelasan kami, semoga bisa dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.